Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Oktavia Ramadhani dengan NIM 19. Di sini saya membuat video dengan tujuan memenuhi tugas energi baru terbarukan. Saya akan menjelaskan energi ombak sebagai sumber listrik masa depan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada berbagai jenis-jenis energi laut dan prinsip kerjanya. Yang pertama itu energi ombak atau gelombang laut. Prinsip kerja secara singkatnya itu memanfaatkan gerakan naik turun atau osilasi gelombang permukaan laut yang disebabkan oleh angin. Yang kedua itu energi pasang surut atau tidal energi. Prinsip kerja singkatnya memanfaatkan perbedaan ketinggian air laut antara fase pasang surut dan surut yang disebabkan oleh gravitasi bulan dan matahari. Yang ketiga ada energi arus laut atau ocean current energy. Prinsip kerja singkatnya memanfaatkan gerakan horizontal massa air laut yang konsisten, seperti arus laut untuk memutar turbin. Dan yang terakhir ada energi panas laut atau Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC. Prinsip kerja singkatnya memanfaatkan perbedaan suhu yang signifikan antara air permukaan yang hangat dan air laut yang dalam yang dingin atau umumnya di wilayah tropis. Nah, ini ada cara kerja energi ombak. Alat konversi seperti oscillating water column atau pelampung menangkap gerakan ombak, mengubahnya menjadi gerakan mekanik, misalnya menekan udara atau memompa hidrolik. Lalu gerakan tersebut memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya ada cara kerja energi pasang surut. Saat pasang naik, ketika air laut pasang, permukaan air naik dan mengalir melalui pintu air yang terbuka, mengisi sebuah waduk atau bendungan. Air ini memiliki energi potensial karena posisinya yang lebih tinggi. Saat pasang surut, setelah air pasang mencapai puncaknya, pintu air ditutup untuk menahan air di dalam waduk. Proses pembangkitan listrik. Ketika air surut dan permukaan laut di luar bendungan lebih rendah, pintu air kembali dibuka. Air yang tertahan di dalam waduk mengalir keluar menuju laut yang lebih rendah, melewati turbin. Aliran air yang deras ini memutar baling-baling turbin. Selanjutnya konversi energi. Putaran turbin ini menggerakkan generator yang mengubah energi kinetik air menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui kabel listrik ke menara tegangan tinggi untuk didistribusikan. Selanjutnya cara kerja energi arus laut. Yang pertama, arus air laut mengalir melalui baling-baling turbin. Yang kedua, energi kinetik dari arus air memutar baling-baling turbin. Yang ketiga, putaran baling-baling menggerakkan generator yang berada di atasnya. Kemudian generator mengubah energi kinetik putaran menjadi energi listrik, dan listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui kabel ke sistem pengendali konversi dan penyatuan rangkaian. Adapun cara kerja energi panas laut. Yang pertama itu pemanasan di evaporator. Air laut hangat dari permukaan sekitar 25-35 derajat Celcius dipompa ke dalam evaporator. Panas dari air laut ini digunakan untuk menguapkan fluida kerja atau amonia yang memiliki titik didih rendah. Yang kedua, menggerakkan turbin. Uap amonia yang bertekanan tinggi kemudian dialirkan untuk memutar turbin. Putaran turbin ini akan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga itu ada pendinginan di kondensor. Setelah melewati turbin, uap amonia masuk ke kondensor. Air laut dingin dari kedalaman sekitar 3-7 derajat Celcius pada kedalaman hingga 1000 meter dipompa untuk mendinginkan uap amonia,
mengubahnya kembali menjadi cairan. Dan yang terakhir, siklus itu berulang. Fluida kerja yang telah menjadi cair dipompa kembali ke evaporator untuk mengulang siklus, sehingga proses pembangkitan listrik dapat berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya ada teknologi dan manfaatnya bagi manusia. Yang pertama itu ada sistem arus laut. Turbin dipasang di dasar laut dan dapat digerakkan oleh arus laut. Manfaatnya bisa menghasilkan listrik terus-menerus dan tidak bergantung pada cuaca. Yang kedua, turbin pasang surut ini memanfaatkan aliran air laut naik turun untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Manfaat bagi manusia yaitu menghasilkan energi stabil dan bisa diprediksi. Yang ketiga ada sumber energi base load. Energi pasang surut dan OTEC menawarkan tingkat prediktabilitas dan konsistensi yang sangat tinggi, menjadikannya ideal sebagai sumber energi dasar yang dapat diandalkan untuk jaringan listrik. Nah, potensi Indonesia sebagai negara maritim, potensinya itu sangat luar biasa. Indonesia memiliki potensi energi laut teknis lebih dari 60 gigawatt, menjadikannya gudang energi terbarukan. Keunggulan geografis, garis pantai yang panjang dan posisi di Samudra Hindia menjamin suplai ombak yang kuat. Selatan Jawa dan Barat Sumatera, serta arus yang cepat di selat-selat sempit, Selat Sunda dan Selat Larantuka. Pentingnya base load. Energi pasang surut dan OTEC sangat vital untuk menyediakan listrik stabil dan berkelanjutan bagi pulau-pulau terpencil, mendukung elektrifikasi nasional dan ketahanan energi. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa energi ombak dan pasang surut adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari gerakan air laut. Energi ombak sendiri berasal dari tekanan naik turun gelombang di permukaan, sementara energi pasang surut berasal dari pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala akibat gaya gravitasi matahari dan bulan. Dengan energi turbin bawah laut, pelampung ombak dan sistem arus laut, energi laut bisa diubah menjadi listrik bersih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.